البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nah, kalau pening rehat jalan-jalan tengok apa pemandangan. Nanti habis itu balik gitu lagi fa'ilun marfu'un alamatur raf'ihi. Latihan lagi. Dia nak mengikut dia punya logik tu. Iya, olahraga akal, i'rab. Untuk menelusuri logik dia tu kadang-kadang ni tak nampak logik dia. Dan bila faham tu sudah Iya, betul. Nanti orang lain jumpa kita takut. Kalau nanti kita suruh i'rabnya apa, takut dia tuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babul hadi wal ishrun babut tasatturi fil ghusli 'indan nas, yaitu menutup diri, yaitu apa? Menutup aurat tatkala mandi di dekat orang lain. Boleh mandi di dekat orang lain tetapi apa? Memakai penutup aurat yang baik. Baik, jangan nampak auratnya. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini sebagai apa? Penjelasan sisi kedua dari pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan boleh kita itu apa? Yaitu mandi tidak pakai baju tatkala sendirian. Nah, kalau di hadapan orang lain maka apa? Maka hendaknya tutup auratnya. Kemudian jadi yang dibahas di sini apa? Yaitu hukumnya dohirnya adalah wajib, dan yang rajih memang jelas wajib, tak boleh menampakkan aurat di hadapan orang lain, baik sedang mandi ataukah mandi peluh atau tidak mandi sama sekali, tetap wajib menutup aurat di hadapan orang yang tidak boleh melihat. Al hadisus samanun ba'dal mi'atain 280. Haddatsana Abdullah bin Maslamah, dalam riwayat yang lain Abdullah bin Maslamah bin Qanab, an Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalib akhbarah, bahwasanya Abu Murrah bekas hamba sahaya dari Ummu Hani putri Abu Thalib radhiyallahu anha, kalau Ummu Hani-nya mengabarkan kepadanya annahu sami'a Ummu Hani binta Abi Thalib radhiyallahu anha taqul, dia mendengar Ummu Hani bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath." Saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Makkah. Fawajadtuhu yaghtasil. Kemudian saya dapati beliau itu mandi. Bukan maksudnya dilihat, bukan. Tapi apa? Saya masuk rumah dan ternyata Nabi sedang mandi, tapi tidak dilihat. Wa Fatimatu tasturuh, dalam keadaan Fatimah itu menutup Nabi dengan apa? Dalam riwayat yang lain dengan pakaian, yaitu apa? Mungkin dipasang ini dan itu untuk agar tidak nampak. Pakaian-pakaian digantungkan, dibentangkan. Faqal man hadih, Nabi bertanya, siapa ini? Qultu ana Ummu Hani, maka saya mengatakan saya adalah Ummu Hani. Ini hadisnya ditampilkan sangat pendek, tapi insya Allah dalam nanti kalau jumpa lagi hadisnya itu lebih panjang. Nah, Al-Hafidz pun membahasnya pendek sekali tatkala di syarah yang ini. Abdullah bin Maslamah, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Maslamah bin Qanab Al-Madani. Tayyib. Dan dikatakan beliau ini adalah apa? Min asbatin nasfi muwatta'i Malik. Beliau belajar di usia agak tua, tetapi ketuaan usia tidak menghalangi beliau untuk belajar, sampai bahkan termasuk menjadi murid terbaiknya Imam Malik. Asbatun Nasri Muwatta'i Malik, selain apa? Ma'an bin Isa Al-Qazzaz dan juga apa? Abdullah bin Yusuf At-Tinisi dan Yahya bin Yahya Al-Laisi. Murid-murid terbagusnya Imam Malik banyak, tapi Abdullah bin Maslamah termasuk yang terbaik. Bahkan sebagian mengatakan beliau lebih agung dari Malik. Ini menunjukkan kurnia Allah tidak terhalangi. Orang belum belajar lama, bahkan sudah agak tua, tapi sungguh-sungguh belajar, mampu mengalahkan yang lain. Karunia Allah tidak terhalangi. Dan beliau dikatakan mujabud doa, memang terkabul doanya. Kalau disebutkan oleh Syekhuna Faisal Al-Hashidi, ini
di sebagian literatur disebutkan beliau ini asalnya perompak di jalan. Nah, pernah suatu ketika beliau tatkala merompak orang di jalan, ternyata yang dirompak Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis. Nah, beliau kenal ini Syu'bah, muhadis terkenal. Nah, beliau mengatakan, wahai Syu'bah, beri saya hadis. Bukan minta duit tapi minta hadis. Maka Syu'bah menyampaikan hadis yang ma'ruf dalam Arba'in Nawawiyah, itu hadis Imam Bukhari. Apa itu? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk dari yang didapatkan umat manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah kalau engkau tidak malu, lakukan apapun yang engkau inginkan. Syu'bah bukan penakut, perompak dikasih hadis itu, langsung dia melepaskan pedangnya lari. Nah, kemudian beliau pergi ke Imam Malik, pergi ke Madinah, belajar pada Imam Malik, jadi orang soleh, jadi ahli hadis dan bahkan jadi wali Allah. Ini Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Ya, beliau terkabul doanya, sangat hebat, sangat agung orangnya. Ditanya, kenapa Anda tidak punya riwayat banyak dari Syu'bah? Anda kan pernah jumpa Syu'bah. Ya, saya cuma dapat hadis itu, saya malu setelah itu. Enggak apa, belajar ke yang lain. Ini kalau dari Syekh Faisal tentang cerita Abdullah bin Maslamah rahimahullah. An Malik, Imam Malik ma'ruf, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani summal Madani. An Abin Nadhr Maula Umar ibni Ubaidillah. Nah, yang betul memang Ubaidillah, seperti kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Kalau di sebagian naskah di Tahdhibut Tahdhib itu bin Abdillah, yang betul Ubaidillah. Beliau namanya adalah Salim bin Abi Umayyah Al-Madani Siqah. Anna Aba Murrah, nggak tahu nih kenapa kunyahnya Murrah artinya kepahitan, tapi tak tahu. Abu Murrah maula Ummi Hani namanya Yazid Al-Qurashi. Beliau Madani juga. Annahu sami'a Ummu Hani namanya Fakhitah ini diambil dari fakat artinya adalah apa? Sejenis burung merpati. Nah, ini nama beliau Fakhitah bintu Abi Thalib. Abu Thalib namanya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Berarti Ummu Hani ini Hashimiyah, termasuk yang nasab terbaik. Ini adik dari, entah adik atau kakak dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau bercerita, ini berarti apa? Sanadnya musalsal bil Hijaziyin, semuanya orang Hijaz. Bahkan apa? Semuanya orang Madinah kecuali Ummu Hani Makkiyah. Beliau bercerita, zahabtu ila Rasulillah SAW amal fatah. Saya pergi menemui Rasulullah SAW pada tahun Fathu Makkah. Tahun berapa Fathu Makkah itu? 8, iya betul 8. Fathu Makkah itu 8 Hijriah. Kalau 9 itu adalah apa? Yaitu hajinya Abu Bakar As-Siddiq. 10 hajinya Rasulullah, haji wada. Baik. Nah, di sini tahun Fathu Makkah. Apa ceritanya? Yaitu apa? Rasulullah sudah mengumumkan barang siapa berjumpa dengan si fulan maka bunuh dia. Si fulan disebutkan beberapa orang karena kejahatannya sangat berat. Nah, ternyata salah satunya ini adalah masih ada hubungan kerabat dengan Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa? Syafaat karena orang ini berlindung kepada Ummu Hani. Sementara Ali bin Abi Thalib, beliau ingin menjalankan perintah Nabi untuk membunuh orang itu. Padahal Ummu Hani mengatakan, saya telah melindungi orang ini. Nah, kemudian Ummu Hani pergi menemui Rasulullah SAW. Saat itu Nabi sedang mandi. Itu di waktu Fathu Makkah. Di rumah siapa? Wallahu a'lam. Mungkin di sebagian kerabat di situ. Nah, kalau kelengkapan hadisnya, Ummu Hani mengucapkan salam, assalamualaikum dan seterusnya. Nah, Rasulullah tidak menjawab karena beliau sedang mandi. Karena di bilik air tidak disunahkan untuk berzikir. Zikirnya dengan hati. Kalau dengan lisan itu makruh. Nah, Rasulullah langsung tanya, man hadhi, siapa ini? Kemudian mengatakan, ana Ummu Hani, saya adalah Ummu Hani. Menunjukkan apa? Kalau ditanya jangan mengatakan saya siapa ya? Saya lah. Jangan. Tapi apa? Sebutkan identiti yang dikenal, yaitu saya Ummu Hani. Kemudian Rasulullah mengatakan, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang bagi Ummu Hani.
Boleh. Apa itu? Salam dan menjawab salam, ucapan marhaban, yang penting tidak timbul fitnah. Baik. Nah, inilah yang dikatakan saya dapati Rasulullah sedang mandi. Boleh jadi apa? Karena rumahnya kecil, nampak itu bilik air sedang ada apa? Ada yang mandi dan Fatimah memberitakan. Kemudian Rasulullah kenapa tanya? Kalau Al-Hafidz mengatakan boleh jadi langsirnya itu, tirainya itu tebal, kainnya tebal, sehingga Rasulullah tak mampu melihat keluar siapa. Maka Rasulullah bertanya siapa ini. Kalau Ummu Hani ditanya, maka beliau menjawab, saya adalah Ummu Hani. Kemudian Rasulullah mengatakan selamat datang. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah SAW selesai mandi pakai pakaian, beliau sholat 8 rakaat, sholat duha. Kita tak mampu cukup 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau mampu lebih, alhamdulillah. Setelah itu apa? Ummu Hani bercerita, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib menyatakan dia akan membunuh fulan, padahal saya itu telah melindungi dia. Maka Rasulullah mengatakan, qad ajarna ma ajarti ya Ummu Hani. Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, Ummu Hani. Jadi apa? Perlindungannya diterima walaupun dia seorang wanita. Ini boleh. Baik. Nah, ini kelengkapannya. Biar nggak sependek ini kan, kita pengen tahu ini ceritanya apa. Nah, sebutkan. Nanti akan disebutkan secara lengkap. Kalau umur kita panjang sampai di hadis itu nanti. Tapi masih jauh, masih agak jauh pembahasannya untuk yang lengkap. Cuma sisi pembahasannya di sini apa? Yaitu tatkala mandi di dekat orang lain, maka diwajibkan untuk menutup aurat agar tidak nampak. Nah, di sini Fatimah membantu ayahnya dengan apa? Dengan pakai penutup. Di apa istilahnya itu ya, ada langsir dan sebagainya. Adapun di dalam bilik air mungkin memang tak pakai pakaian, tapi yang penting orang yang tidak boleh melihat auratnya memang apa? Tidak mampu melihat aurat tersebut karena sudah ada penutup. Atau nomor 1 Ali. Wallahu alam. Anda tidak dapatkan, Al-Hafidz tidak menyebutkan di sini tentang siapa di rumah siapa. Yang pasti bukan rumah sendiri sekarang. Nah, orang Ansor mengatakan Rasulullah sudah jumpa keluarganya sendiri. Tapi Rasulullah kemudian berkhutbah, tempat tinggal adalah tempat tinggal kalian, yaitu aku akan pulang ke sana. Ini karena saya sudah hijrah. Ya, ini di Mekah. Baik. Nah, tatkala siapa itu Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, kita akan bermalam di mana, menginap di mana? Maka Rasulullah mengatakan, wahal taraka uqailun lana min dar, apakah Uqail meninggalkan satu rumah saja untuk kita? Yaitu para Rasulullah tak punya rumah sama sekali di Mekah. Beliau sudah hijrah. Semuanya dikuasai oleh orang lain, terutama apa? Warisan dipegang oleh Uqail dan lain-lain. Warisan dari Abu Thalib. Abdul Muthalib itu orang kaya, banyak anak-anak rumah-rumah. Betul, tapi ya sudah diambil orang lain warisan-warisan itu. Kira Rasulullah ini kira kaya. Peristiwa ini di Mekah. Iya, kenapa? Peristiwa ini di Mekah. Iya, ini di Mekah. Ini di Mekah. Ummu Hani beliau jumpa Nabi pada waktu Fathu Mekah. Ali mau membunuh siapa orang? Balik ke Mekah, numpang saja. Ya, sekedar numpang di sebagian rumah. Baik, bukan di rumah sendiri. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.